Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 1A SIB akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu mengidentifikasi bagian artikel. Sebelum kami mempresentasikan hasil tugas kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Khairul Hidayah, yang kedua ada Muhammad Ivan Yoda, yang ketiga ada saya sendiri Nabila Rahmadiana, yang keempat ada Nashwa Syafinka Widya Mara. Nah, kali ini judul artikel yang akan diidentifikasi adalah yang pertama, ada rancang bangun sistem informasi desa berbasis website atau studi kasus desa sekolah. Lalu yang kedua, ada perancangan sistem informasi penggajian karyawan pada PR Tunas Mandiri Kabupaten Pacitan. Untuk bagian-bagian yang akan diidentifikasi, yaitu yang pertama ada abstrak, lalu yang kedua pendahuluan, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat manfaat, yang kelima metode, yang keenam hasil, dan yang terakhir simpulan dan saran. Pada abstrak di artikel pertama, itu memuat tentang pendahuluan, tujuan, manfaat, dan juga metode penelitian. Jadi di dalam abstraknya ini ada beberapa kalimat yang berisikan tentang hal-hal tersebut. Lalu untuk artikel yang kedua, itu bagian abstraknya cuma ada dua. Muatannya berisi tentang pendahuluan dan juga tujuan penelitian. Jadi untuk bukti dari situ tersebut dapat dilihat dalam berikut ini. Pendahuluan. Pada artikel yang pertama, pendahuluannya memuat tentang poin pertama pendahuluan, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan, serta yang terakhir adalah manfaat. Sedangkan pada artikel yang kedua, yakni memuat tentang poin yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan, serta manfaat. Metode. Pada artikel yang pertama, di sini menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, studi kepustakaan, dan analisis. Sedangkan pada artikel yang kedua, di sini yang pertama menggunakan objek penelitian dan sumber data, di mana penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Yang kedua menggunakan metode pengumpulan data, yang mana di dalamnya menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, analisis, dan perancangan sistem. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nabila Rahma. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada artikel pertama sudah sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, yang dimana rumusan masalah tersebut ialah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis website yang dapat menjawab kebutuhan informasi masyarakat di Desa Netpala. Rumusan tersebut terjawab oleh pembahasan, yaitu terdapat beberapa fitur untuk menjawab atau membantu kebutuhan informasi masyarakat Desa Netpala. Yang pertama, ada struktur menu website. Yang kedua, terdapat use case diagram pada website. Yang ketiga, terdapat sequence diagram pada website. Dan bagian artikel yang kedua itu juga sudah sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Yang dimana rumusan masalah tersebut ialah yang pertama ada bagaimana proses perhitungan jumlah gaji agar sesuai dengan data yang ada sehingga tidak terjadi kesalahan. Dan yang kedua ada bagaimana merancang sistem penggajian karyawan pada PR Tunas Mandiri Kabupaten Pacitan sehingga bisa menghasilkan manfaat yang lebih baik dari sistem yang sebelumnya. Pembahasan yang dimuat atau jawaban dari rumusan masalah yaitu hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data-data yang berkaitan dengan penggajian karyawan dapat tersusun rapi dan sebuah database dalam sistem
dapat mempermudah dalam pengelolaan dan pencarian data, mempercepat dan mempermudah dalam memberikan informasi secara terbuka mengenai detail penggajian berupa slip gaji dan memberikan laporan penggajian baik kepada karyawan maupun perusahaan. Simpulan. Kesimpulan pada artikel 1 yaitu penelitian ini menghasilkan sebuah website informasi desa yang dapat membantu masyarakat khususnya desa Netpala Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan harapan akses informasi akan semakin mudah, cepat, dan akurat dan peningkatan pelayanan pada masyarakat akan lebih baik lagi. Kesimpulan pada artikel kedua, dengan ditetapkannya sistem informasi gajian karyawan pada PR Tunas Mandiri Kabupaten Pacitan dapat membantu permasalahan yang sering terjadi di PR Tunas Mandiri Kabupaten Pacitan karena dapat meminimalkan dalam menghitung gaji karyawan. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.